Kenapa kalian bisa mendengar? Kalian memiliki alat indera pendengaran yaitu telinga. Nah, telinga memiliki rangsangan yaitu berupa gelombang suara yang ada di udara. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kalau tiap alat indera kita itu memiliki rangsangannya tersendiri. Untuk indera pendengaran atau telinga kita memiliki rangsangan yaitu berupa gelombang suara yang ada di udara. Jadi bagaimana ceritanya sehingga kita bisa mendengar? Awalnya gelombang suara yang ada di udara ini ditangkap oleh bagian telinga luar. Nah, kalau kalian lihat telinga kalian itu terdiri atas daun telinga dan juga lubang telinga pada bagian luarnya. Daun telinga ini tidak hanya sebagai aksesoris saja, tapi dia punya fungsi yaitu untuk mengarahkan gelombang suara tadi masuk ke saluran telinga atau lubang telinga kalian. Nah, gelombang suara ini kemudian akan melewati saluran telinga dan sampai ke bagian tengah telinga yang terdapat struktur yang disebut dengan gendang telinga atau membran timpani. Di gendang telinga, getaran suara tadi akan bergetar, terjadi getaran di gendang telinga dan akan diperkuat dengan 3 tulang yang ada di bagian tengah telinga yaitu malleus, incus, dan stapes. Ketiga tulang ini berfungsi untuk memperkuat getaran suara dan kemudian mengirimkan getaran suara tadi ke bagian telinga yang lebih dalam lagi yang disebut dengan rumah siput atau koklea. Nah, struktur rumah siput atau koklea ini terdapat cairan yang mana getaran suara yang diteruskan dari tulang-tulang tadi akan sampai ke rumah siput atau koklea ini dan menggetarkan cairan yang di dalam. Di dalam rumah siput atau koklea ini terdapat sel-sel rambut yang merupakan sel-sel saraf rambut yang mana getaran suara ini kemudian akan diubah menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini kemudian akan dibawa menuju ke otak melalui saraf yang disebut dengan saraf auditori atau vestibulococlear. Di otak, impuls listrik ini akan diterjemahkan sehingga kita bisa mendengar dan kita bisa mengenali suatu suara atau bunyi-bunyian. Jadi perjalanan impuls, rangsangan yang berupa gelombang suara itu akan sampai ke otak melalui struktur-struktur yang ada di dalam telinga, baik pada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Kemudian akan dihantarkan oleh saraf auditori menuju ke otak. Jadi kira-kira begitulah cerita singkat gimana kalian bisa mendengar, gimana perjalanan rangsangan berupa gelombang suara bisa melewati struktur-struktur telinga dan bisa sampai ke otak, sehingga otak bisa mengenali, menerjemahkan, supaya kita bisa mendengar suatu suara atau bunyi-bunyian. Mungkin penjelasan ini kurang kurang detail, akan tetapi bisa memberikan gambaran atau deskripsi mekanisme pendengaran kita.